Ada banyak alasan mengapa seseorang ragu untuk berinvestasi. Sebagian besar bukan karena produknya semata, tetapi karena kombinasi faktor psikologis, pengalaman, dan kondisi keuangan. Berikut beberapa penyebab yang paling umum. Yang pertama, takut kehilangan uang. Ini adalah alasan nomor 1. Banyak orang lebih takut rugi 10 juta daripada senang mendapatkan untung 10 juta. Ini fenomena yang dikenal sebagai loss aversion. Yang kedua, tidak memahami cara investasi bekerja. Istilah-istilah seperti volatilitas, diversifikasi, dan manajemen risiko rasanya kok rumit. Ketidaktahuan membuat orang memilih untuk tidak bertindak. Yang ketiga, trauma karena pernah tertipu. Pernah menjadi korban investasi bodong, pernah rugi besar akibat trading tanpa punya ilmu, atau melihat teman atau keluarga yang mengalami kerugian. Yang keempat, kurang percaya kepada pihak yang menawarkan. Mereka bertanya dalam hati, apakah perusahaan ini benar-benar legal? Kalau nanti ada masalah, siapa yang tanggung jawab? Apakah orang yang menawarkan ini benar-benar paham? Yang kelima, merasa belum punya uang yang cukup. Banyak orang mengira investasi hanya untuk orang kaya, padahal banyak instrumen yang bisa dimulai dengan modal relatif kecil. Yang keenam, merasa waktunya belum tepat. Nanti saja setelah punya rumah, nanti kalau gaji naik, nanti setelah ekonomi membaik. Akibatnya keputusan terus ditunda. Yang ketujuh, bingung memilih. Pilihan sangat banyak. Ada emas, saham, obligasi, reksadana, properti, kripto. Terlalu banyak pilihan justru membuat orang tidak memilih sama sekali. Inilah yang sering disebut sebagai analisis paralisis. Yang kedelapan, takut tidak bisa menarik uang saat dibutuhkan. Kekhawatiran mengenai likuiditas membuat orang lebih nyaman menyimpan uang di tabungan meskipun hasilnya lebih rendah. Yang kesembilan, ekspektasi yang tidak realistis. Ada yang berharap keuntungan sangat besar dalam waktu singkat. Ada pula yang mengira investasi seharusnya tidak pernah mengalami penurunan nilai. Ketika kenyataan tidak sesuai harapan, mereka menjadi ragu. Yang ke-10, tidak memiliki tujuan keuangan yang jelas. Tanpa tujuan, seperti dana pensiun, pendidikan anak, atau membeli rumah, maka motivasi untuk berinvestasi menjadi lemah. Yang ke-11, pengaruh lingkungan. Jika keluarga atau teman selalu mengatakan bahwa investasi itu berbahaya, maka seseorang cenderung ikut menghindarinya. Namun sebaliknya, lingkungan yang memahami investasi seringkali justru mendorong kebiasaan berinvestasi. Yang ke-12, informasi yang saling bertentangan. Hari ini ada yang mengatakan investasi A itu yang terbaik. Besok ada yang mengatakan investasi A akan hancur. Nah, banjir informasi membuat orang semakin bingung. Itulah mengapa sangat penting sekali untuk konsultasi dengan mentor, supaya semua pertanyaan Anda bisa terjawab secara detail. Apakah aman? Saya akan bahas tentang legalitas, keamanan dana, dan risikonya. Apakah menguntungkan? Saya akan bahas tentang potensi hasil dibandingkan risikonya. Apakah Anda akan bisa mengerti cara kerjanya? Saya akan berikan edukasi yang jelas. Mengapa Anda harus mulai sekarang? Saya akan berikan pencerahan yang berkaitan dengan urgensi dan relevansi dengan tujuan Anda. Oleh karena itu langsung japri nomor saya di 08123220674 hari ini juga. Supaya saya bisa mengajarkan kepada Anda sekeluarga bagaimana sih caranya berinvestasi jangka panjang yang legal, logis, aman, transparan, menguntungkan, dan resikonya minim. Melalui Mahakarya Anak Bangsa, yaitu Moonbot yang sudah eksis sejak bulan April 2022. Remember, achieve new dreams yearly.